Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aulia Putri dari kelas TI 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari interaksi manusia dan komputer yang berjudul Komputer Sistem dan Interface. Definisi komputer sistem: sekumpulan perangkat komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan peripheral untuk menjalankan proses pengolahan data sehingga mampu memberikan informasi untuk pengguna. Dari setiap perangkat tersebut mempunyai fungsinya masing-masing pada sebuah sistem komputer. Tetapi saat menjalankan tugasnya, perangkat komputer akan saling bekerja dan saling mendukung antar satu sama lain. Hardware tidak dapat bekerja jika tanpa adanya sebuah software. Keduanya tidak akan bisa dipakai untuk menghasilkan suatu informasi jika tidak ada sebuah brainware yang menjalankan dan memberikan perintah. Fungsi sistem komputer: 1. Memproses data. Sistem komputer dapat memproses data sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau program. Ini melibatkan operasi seperti perhitungan matematika, manipulasi data, dan eksekusi program. 2. Menyimpan data. Setiap komputer menyediakan penyimpanan data atau program. Ini bisa berupa penyimpanan jangka pendek dalam RAM atau penyimpanan jangka panjang dengan hard drive atau media penyimpan lainnya. 3. Komunikasi. Sistem komputer memungkinkan komunikasi antar pengguna dan perangkat, seperti antara komputer yang berada melalui jaringan. Ini memungkinkan pertukaran data, informasi, dan sumber daya antar sistem komputer. 4. Presentasi informasi. Sistem komputer dapat menyajikan informasi kepada pengguna melalui antarmuka pengguna, seperti tampilan grafis atau teks. Ini memungkinkan pengguna untuk memahami hasil pemrosesan data yang mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. 5. Automatisasi tugas. Sistem komputer dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas yang berulang atau kompleks. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, mulai dari manufaktur hingga administrasi. 6. Pengolahan multimedia. Sistem komputer dapat mengelola dan menyajikan berbagai jenis media seperti gambar, suara, dan video. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagai konten multimedia. 7. Kontrol perangkat. Sistem komputer dapat digunakan untuk mengontrol perangkat keras eksternal seperti robot, kendaraan otonom, dan sistem otomatisasi industri. Ini memungkinkan implementasi sistem kontrol yang kompleks dan terintegrasi. 1. Komputer von Neumann berbasis pada model arsitektur von Neumann yang terdiri dari unit pemrosesan sentral atau CPU, memori, dan input atau output. 2. Komputer paralel memiliki beberapa unit pemrosesan bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Ini termasuk superkomputer dan sistem multiprosesor. 3. Komputer berbasis RISC atau Reduced Instruction Set Computing, menggunakan set instruksi yang lebih sederhana untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Yang keempat, komputer berbasis CISC, Complex Instruction Set Computing, menggunakan set instruksi yang lebih kompleks dan dapat menjalankan tugas-tugas yang lebih rumit dalam suatu instruksi. Definisi interface atau antarmuka.
Titik interaksi antar pengguna dan sistem komputer antarmuka dapat berupa berbagai bentuk, termasuk antarmuka pengguna grafis atau GUI, antarmuka berbasis perintah atau CLI, atau bahkan antarmuka pemrograman aplikasi atau API untuk komunikasi antar perangkat lunak. Antarmuka memfasilitasi komunikasi dan interaksi dengan menyajikan informasi kepada pengguna dan memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data ke dalam sistem. Pada dasarnya, antarmuka berfungsi sebagai jembatan antar pengguna dan sistem komputer yang mendasarinya, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dan mengontrol sistem untuk melakukan tugas yang diinginkan. Fungsi interface atau antarmuka. 1. Interaksi pengguna. Antarmuka memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Ini bisa berupa antarmuka grafis yang bisa memungkinkan pengguna untuk mengeklik, mengetik, dan berinteraksi dengan elemen-elemen visual, atau antarmuka berbasis perintah yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah secara langsung. 2. Presentasi informasi. Antarmuka yang menyajikan informasi kepada pengguna dengan cara yang mudah dipahami. Ini bisa berupa tampilan grafis, teks, atau elemen-elemen interaktif lainnya yang membantu pengguna memahami status sistem dan hasil operasi atau informasi lainnya. 3. Navigasi. Antarmuka memfasilitasi navigasi dalam sistem komputer. Ini bisa berupa menu, tombol, atau elemen navigasi lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berpindah antar berbagai fungsi atau aplikasi. 4. Kontrol. Antarmuka memungkinkan pengguna untuk mengontrol operasi sistem komputer. Ini bisa berupa tombol, kotak centang, atau elemen kontrol lainnya yang memungkinkan pengguna untuk mengatur pengaturan, mulai atau menghentikan proses atau melakukan tindakan lainnya. 5. Integrasi. Antarmuka memungkinkan integrasi antar berbagai komponen sistem komputer. Bisa berupa antarmuka perangkat lunak yang memungkinkan program-program berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain, atau antarmuka berbasis keras yang menghubungkan perangkat input dan output dengan sistem. 6. Fleksibilitas. Antarmuka memberikan fleksibilitas dalam cara pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih antarmuka yang paling sesuai dengan preferensi mereka, seperti antarmuka grafis dengan berbagai tema atau antarmuka baris perintah dengan kemampuan kustomisasi yang luas. 7. Pengembangan aplikasi. Antarmuka menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi. Ini memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi yang berinteraksi dengan sistem komputer melalui antarmuka yang sudah ada, seperti API atau SDK. Antarmuka pengguna atau user interface. 1. Antarmuka grafis. Menggunakan grafika dan icon untuk memfasilitasi interaksi pengguna seperti Windows dan berbagai lingkup desktop. 2. Antarmuka baris perintah. Menggunakan teks atau baris perintah untuk berinteraksi dengan sistem seperti command prompt di Windows. 3. Antarmuka pemantau. Memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol sistem seperti antarmuka pengaturan pada perangkat keras atau perangkat lunak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.